Mitsubishi X-Force, SUV compact barunya Mitsubishi. Nah, kemarin kan kita udah bikinin review first impressionnya dari X-Force ini. Kali ini kita dapat lagi kesempatan buat cobain singkat, test drive singkat si X-Force ini buat keliling-kelilingin area ICE di Gias ini ya. Nah, kita di video ini bakal nyampein beberapa hal yang kemarin belum kita sampein dan impresi singkat kita berkendara pakai X-Force ini kayak gimana sih. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal video first drive dari Mitsubishi X-Force. Kalau kalian mau lihat review lebih mendetail dari X-Force, bisa cek video first impression review kita sebelumnya ya, yang kita bahas detail dari eksterior, interior, fitur, safety, bagasi, dan lain-lainnya. Di video kali ini kita bakal lebih fokus bahas hal-hal yang kita dapat dari sesi nyetir singkat X-Force ini di Gias ya. Dan kita detailin juga deh beberapa hal yang di video sebelumnya belum diumumin. Oke ya? 1. Pilihan warna. Mitsubishi X-Force tersedia dalam 6 pilihan warna ya, silver, abu-abu, hitam, merah, kuning, dan putih. Ini yang perlu nambah 1,5 juta rupiah. 2. Detail mesin dan transmisi. Oke, buat mengingatkan sebelum sesi first drive ya, X-Force pakai mesin 1500 cc dengan MIVEC kayak yang dipakai di Expander ya. Tenaganya 103 HP atau 105 PS dan torsinya 141 Nm. Nah, mengingat di Expander aja yang dimensinya cukup bongsor, mesin ini masih capable kan ya? Harusnya sih di X-Force juga sama sekali nggak ada masalah ya. Dan transmisinya, X-Force hanya ada pilihan transmisi otomatis aja ya, berjenis CVT. Sama kayak di Expander juga nih, tinggal klik tombol ini aja buat masuk ke mode sport buat ngasih respon yang lebih agresif dan nahan putaran mesin di angka yang lebih tinggi, atau masukin ke L kalau mau lewatin tanjakan dan turunan yang sangat curam. Dan X-Force juga berpenggerak roda depannya. Nah, gimana rasanya? 3. Rasa mesin. Dari waktu nyalain mesinnya, cranknya pun kedengeran ya, khasnya mesin yang dipakai di Expander juga. Nah, yang kita suka mesin ini pas idle itu termasuk halus, sangat-sangat minim getaran. Jadi pas mobilnya lagi berhenti, ketika mesin nyala di dalam, kabinnya berasa lebih rileks ya. Oke, mulai jalan. Gak kayak kebanyakan CVT yang agak berat, di X-Force ini kerasa cukup ringan ya bawahnya. Karakter yang sama dari Expander dipertahanin sih. Yang ngebuat kalau mobil ini kita gas rem, itu masih berasa cukup responsif. Jadi power on demand-nya masih dapat banget lah. Tentunya karena CVT, jadi pas kita nambahin kecepatan perlahan, itu kerasanya halus banget, gak ada perpindahan gigi. Tapi kalau kita bejek, transmisinya bakal mensimulasikan kayak ada naik gigi dengan menurunkan putaran mesinnya pas sudah nyampe tinggi banget. Ini biar gak nimbulin efek droning ya, atau yang kerasa ngeden kayak tipikalnya CVT gitu. Not bad lah ya. Dan pas muter-muter area ICE ini, yang paling kerasa dari si X-Force adalah karakter CVT-nya bikin dia lebih enak kalau dibawanya gasnya ngurut-ngurut gitu. Jadi gak langsung dibejek ya. Nah, kalau diurut gitu dia cenderung lebih ringan rasanya. Anyway, kita sempat coba bejek X-Force ini juga. Tenaganya emang gak kerasa berlebihan powerful atau gimana lah, tapi kerasa cukup minimal. Nanti buat detail performa akselerasi 0-100 km per jam atau tes konsumsi BBM, tunggu review lengkap kita aja ya. Soalnya emang rute test drive di sini sangat-sangat terbatas. Daripada kita asal kasih impresi, ternyata di real world rasanya nggak sama kayak gitu kan? 4. Mode berkendara. Buat mengingatkan lagi, X-Force varian Ultimate punya mode berkendara ya, yang bisa ngubah parameter respon mesin, karakter CVT-nya, karakter rem ABS-nya, karakter stability control dan traction control-nya, dan karakter electric power steering-nya. Ada normal yang dirancang buat lewatin jalan beraspal standar dengan reliable buat daily driving. Ada wet, ini mode yang diciptain khusus buat daerah ASEAN ya. Jadi dirancang agar kita bisa lewatin jalanan basah atau bahkan banjir di jalan beraspal dengan lebih aman. Ada gravel, ini mode yang dirancang agar kita bisa lewatin jalan yang belum diaspal, yang biasanya berpermukaan batu kerikil gitu dengan mulus dan lebih stabil. Dan terakhir ada mud. Ini mode yang dirancang agar kita bisa lewatin jalanan gak beraspal yang basah ya. Sayangnya kita nggak bisa nyobain mode berkendara ini sama sekali waktu test drive X-Force di Gias ya, karena surprise cuma ada medan beraspal rata di sini. So next time lah ya, pas kita udah bisa cobain di macam-macam medan lainnya beneran. 5. Ground clearance tinggi. X-Force punya ground clearance paling tinggi di kelasnya ya, 222 mm. Cukup jauh nih dibanding kompetitor kayak HR-V yang cuma 185 mm, Hyundai Creta yang cuma 200 mm, atau bahkan Yaris Cross yang 210 mm. Ground clearance X-Force masih jauh lebih tinggi dibanding mereka semua. Tapi ground clearance tinggi buat apa sih? Yang paling berasa di kita sih pas buat lewatin obstacle ya, kayak tanjakan kuning ini nih. Kalau biasanya kita test drive di sini harus pelan-pelan banget biar gak gasruk, naik X-Force ini agak santai. Gak usah terlalu pelan pun bisa kita hajar. Begitu juga pas turun
turun dari sini ya, nggak usah terlalu pelan pun jalannya kita sama sekali nggak gasrut. Nah, selain ground clearance tinggi, approach angle-nya atau sudut ban depan dengan bagian paling bawah dari bumper depan dan departure angle-nya atau sudut ban belakang dengan bagian paling bawah dari bumper belakang itu juga sangat besar ya. Approach angle-nya 21 derajat dan departure angle-nya 30,5 derajat. Ya, Mitsubishi klaim class leading dan ini emang ngebuat kapabilitas X-Force ini lebih kayak SUV dibanding banyak lawannya yang kayak crossover aja. Dan kayak di Expander juga, enaknya ground clearance, departure angle dan approach angle ini kalau dibuat tinggi di real life adalah ngelewatin jalanan rusak jadi jauh lebih pede ya. Nggak takut gasur kalau kena lubang atau polusi tidur gitu ya. Oke lah. 6. Suspensi canggih. Selain ground clearance tinggi, yang asik lagi di X-Force adalah suspensinya ya. Mitsubishi bilang suspensinya ini udah di fine tune buat Indonesia dengan ukuran suspensi yang besar, sama dengan ukuran yang dipakai di Pajero Sport. Begitu juga adanya high performance valve yang biasanya cuma ada di mobil mewahnya Eropa ya. Yes, ini kurang lebih mirip kayak yang ada di Expander dan Expander Cross baru ya. Dan Mitsubishi bilang ini bakal ngebuat overall kenyamanan X-Force jadi oke banget dan lebih pede buat ngelewatin berbagai jenis kondisi. So, gimana rasanya pas kita cobain kalau lewatin speed bump yang mengotak kayak gini? Kita ngerasa rasa jedukannya emang sedikit lebih lembut dibanding di Expander ya. Mungkin karena emang profil bannya yang sedikit lebih tebal, meski emang velgnya lebih besar. Nah, pas lewatin rem yang kuning ini, karakter suspensinya berasa jauh lebih empuk dibanding ekspektasi kita buat sebuah compact SUV dengan ground clearance yang tinggi ini ya. Dan imperfection rampnya juga itu teredam dengan baik. Sayangnya, sekali lagi, waktu kita nyobain mobil ini sangat terbatas ya. Dan medannya juga jauh lebih terbatas lagi. Dan waktu nyobain Expander pun kita kayak gitu ya. Pas test drive di rute super terbatas gini, ngerasanya kayak biasa aja, tapi pas dibawa di real world itu jadi jauh lebih terimpress sama rasa suspensinya. So, nanti tunggu impresi kita pas cobain X-Force di sesi test drive lebih panjang ya. 7. Radius putar kecil. Salah satu yang Mitsubishi bilang jadi kelebihan X-Force ini adalah radius putarnya yang termasuk kecil ya. Cuma 5,2 meter aja dibanding HR-V yang 5,3 meter, kereta yang 5,4 meter, atau MG ZS yang 5,6 meter. Yes, angka 5,2 meter ini emang sama kayak Yaris Cross. Tapi setiap dimensi X-Force itu lebih besar dibanding Yaris Cross ya. Dan bahkan dibanding semua kompetitornya tadi juga. So, buat punya radius putar segitu cukup oke lah ya. Harusnya nggak bakal menyulitkan, bahkan kalaupun harus putar balik X-Force ini di jalanan kecil. Setirnya X-Force juga termasuk ringan ya pas kita berhenti atau jalan di kecepatan rendah. Tapi ringannya nggak sampai berasa kopong sih enaknya. Dan pas naikin kecepatan pun bobotnya jadi berasa naik cukup signifikan. Yes, kayak Expander baru lah ya rasanya. Overall kombinasi mesin dan CVT-nya, suspensinya, kekedapan kabinnya, dan steeringnya X-Force ini kelihatannya pas ya buat yang suka bawa mobil dengan relax. Meski kalaupun di-push lebih berat sedikit tetap masih capable dan masih cocok ya. Tapi ya, sesi test drive super singkat gini udah pasti nggak bisa menyimpulkan apa-apa lah ya. Tunggu review super lengkapnya nanti deh, buat tahu rasanya X-Force ini di jalanan beneran. 8. Adjustable floor. So, oke, selain bagasi elektrik yang bisa dibuka pakai gestur tendang dan parcel shelf yang model lipat ini, ada satu hal yang lupa kita tunjukin di bagasi X-Force di review first impression kemarin. Lantainya bisa dinaik turunin. Yes, lihat tuh ya, di bawahnya ada dudukan lagi. Ini fungsinya, kalau misalnya lantainya di atas gini kan, jarak sampai bagian atas bagasinya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau diturunin gini, nah otomatis ruang bagasi jadi lebih tinggi nih. Kita jadi bisa masukin barang-barang yang lebih besar atau lebih banyak ya. Nah, kenapa nggak dibuat lebih rendah terus emangnya? Well, soalnya kalau dibuat lebih rendah gini terus, lantai bagasinya jadi nggak rata sama joknya kalau jok belakang dilipat, atau sama bibir bagasinya juga ya. Jadi kalau mau masukin barang yang panjang dan besar kayak kasur misalnya buat tidur di mobil, nah itu lantai bagasinya sebaiknya dinaikin ya biar rata sampai depan. 9. Aksesoris. Nah, selain dalam keadaan standar, X-Force juga langsung tersedia macam-macam aksesoris nih buat ngelengkapin tampilannya. Bahkan yang model full aksesoris ini juga dipajang loh di booth Mitsubishi di Gias. Nih, kita lihat ya ada apa-apa aja aksesoris resminya dari Mitsubishi. 10. Garansi dan servis. Nah, bagian ini juga kemarin datanya belum ada pas kita buatin video first impression. Sekarang udah ada ya. X-Force dapat garansi umum 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai duluan. Buat servisnya, X-Force dapat gratis biaya servis, jasa, dan spare parts selama 4 tahun atau 50.000 km ya, mana yang tercapai duluan. So, gimana rekan soal Mitsubishi X-Force ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk kami video-video kayak gini lainnya. See you next time.